Kita kembali lagi pemirsa TV Desa. Segmen terakhir ini kita akan kupas apa yang harus dilakukan oleh masyarakat desa, terutama para perangkat desa, agar ketika persaingan MEA ini sudah masuk di wilayah Indonesia, itu benar-benar kita siap dan bisa tentunya memanfaatkan momentum dengan digitalisasi yang tentunya kita harus siapkan. Oleh karena itu kita akan dengarkan langsung kira-kira apa yang harus kita siapkan bersama masyarakat desa dari pendapat para narasumber. Saya awal dari Pak Agus. Pak Agus, kira-kira apa yang harus diperkuat di masyarakat desa ini agar bisa lebih bersaing? Jadi proses digitalisasi dan IT ini sebetulnya memberikan peluang baru kepada desa, baik untuk penguatan maupun untuk transparansi. Ya, apalagi sekarang ini ada dana desa sebetulnya yang di komit pemerintah ya, 1 miliar satu desa ini luar biasa sekali. Sehingga 3 hal yang ada di desa, yaitu penguatan infrastruktur untuk supply chain ya, ke pasar ya, produk desa bisa dijual di pasar secara fisik. Yang kedua adalah penguatan skill, apakah itu kreativitas, kemampuan dari manusianya, anak-anak di desa dan perangkat desa. Yang ketiga adalah perencanaan di desa sendiri untuk penguatan keuangan desa itu. Sehingga dana desa itu harus dibantu dengan digitalisasi ini, dibantu dengan e-budgeting, e-transaction, e-auditing, sehingga dana desa ini betul-betul digunakan untuk sesuai dengan perencanaannya, transaksinya, akuntingnya jelas, debit kreditnya ya, penggunaannya. Yang ketiga ada e-audit juga gitu. Nah dengan demikian maka desa akan bisa bersaing untuk masuk baik itu ke marketplace ya, karena desa sekarang dia bisa membuat web sendiri dan sebagainya. Nah, kami Agus Persaudaraan Agus, saya pembina dari Persaudaraan Agus Sejagat, akan datang misalnya contoh ke desa Talun Ombo merayakan 1 abad desa ini. Kepala desa namanya Agus Munajat, wakil bupatinya juga Agus ya di Wonosobo, ngegeruduk desa itu untuk memperkuat One Village One Product tadi, membawa 200 bibit jeruk nipis, menghidupkan kembali kesenian-kesenian desa. Kita memperkuat batik untuk bisa dijual. Kita akan membawa blogger untuk mendidik anak desa menulis kilat, ya kursus kilat menulis artikel desa. Sehingga desa ini akan punya website sendiri, dia akan bisa masuk ke dunia digital. Semua orang tadi peluangnya menjadi desa wisata. Orang-orang dari berbagai tempat, baik itu domestik maupun dari luar negeri bisa datang ke desa itu. Ini adalah desa yang menjadi pilot project. Sesudah ini berhasil, kita akan mereplika kepada desa-desa lainnya. Sehingga gerakan Agus Bangun Desa ini kita akan ciptakan untuk terus bergulir dari satu desa ke desa lainnya. Gitu. Realistis lah ya, bahwa proses pembelajaran untuk masyarakat di desa untuk langsung bisa adaptif terhadap teknologi digital itu juga mungkin butuh waktu. Jadi apa yang kita perlu sekarang lakukan, kami sedang dalam proses pembentukan organisasi sampai ke level Dati 2 supaya mereka bisa menjadi agent of change. Yang mereka turun ke desa untuk mulai mendidik orang-orang di desa. Jadi kami mungkin ya sampai November ini kami akan pembentukan kepengurusan sampai Dati 2 supaya bisa bergerak turun ke desanya yang di daerah masing-masing. Nah harapan kami adalah Gerakan Indonesia Jaya ini bisa disambut sama para penduduk desa untuk sama-sama kita bangun, karena stakeholder dari sebuah negara untuk bisa jaya kembali ini nggak hanya para penggerak di Gerakan Indonesia Jaya, masyarakat pun harus bersambut gitu loh. Jadi ada gayung bersambut dari semua stakeholder untuk sama-sama bergerak ya. Sama-sama ya. Oke, terima kasih Pak Tonton. Ya, kalau dari saya sih menyarankan tadi saya sama dengan Pak Agus, pertama ada leadership di desa itu harus diperkuat. Yang kemudian dari leadership itu menghasilkan bagaimana mengenal kekuatan dari masing-masing desa supaya dengan kekuatan itu nanti membangun daya saing ekonomi. Setiap desa itu berbeda, jadi itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, para kepala desa kita harapkan lebih terbuka kepada kemajuan, sehingga jangan malu untuk mengakses informasi. Artinya digital menyediakan semua informasi, bertanya dan kemudian mendapat masukan. Ya, karena kita semua di Indonesia ini banyak orang yang bisa memberi masukan dan itu belum tentu bayar ya. Dengan itu
Kalau kepala desa kita dibekali dengan pengetahuan cukup, mau untuk belajar, saya kira mereka pasti mempunyai suatu mentalitas untuk menurunkan ke bawah, sehingga akhirnya masyarakat di sana secara perencanaan keuangan akan lebih baik dan kehidupan ekonominya mereka akan lebih maju, dan desanya akhirnya menjadi suatu kebanggaan. Kalau setiap desa kita punya keunggulan, negara kita kuat. Keunggulan yang mesti ditonjolkan ya masing-masing. Betul. Ya. Baik, Pak Wilson? Ya, saya setuju sekali dengan Pak Ong, Pak Tanto, dan Pak Agus. Memang kekuatan Indonesia sebenarnya di desa, apalagi kita negara kepulauan. Jadi kalau selama ini pembangunan sentralistik hanya di Jawa, semua pabrik di Jawa, pertanian adanya di Jawa, sedangkan dan ini kan membuat biaya logistik kita menjadi mahal. Kalau terdesentralisasi kekuatan ekonomi kita di desa-desa, masing-masing bisa otonomi swasembada pangan sendiri. Satu desa misalnya kuat di padi, tetangganya ada yang kuat di bawang, udah lama-lama mereka bisa bikin pecel lele, masak gado-gado bareng. Jadi dan selama ini kepala desa nih sudah cukup lah, mungkin era-era korupsi ini harus mulai kita tinggalkan. Karena ini yang bikin negara kita nggak maju-maju, kita nggak Indonesia Jaya, bukan karena kita kekurangan orang cerdas. Kita ini juara olimpiade fisika, matematika, kita ini kelebihan orang cerdas. Tapi justru kita kekurangan orang jujur, orang-orang yang mau membantu desa, orang-orang pintar yang mau kembali ke desa. Dan ini hebatnya Profesor Anies Baswedan, kami kerjasama dengan Gerakan Indonesia Mengajar. Ini ada 713 relawan, orang-orang yang kerja di perusahaan multinasional, Unilever, P&G, Nestle. Mereka resign, mendedikasikan 1 tahun hidupnya anak-anak muda ini yang gajinya sudah belasan juta, puluhan juta. Mereka masuk ke desa-desa, luar biasa. Dan itu sudah ada di 24 kabupaten kota. Dan ini ternyata menjadi agent of change. Mereka memberi perubahan yang sangat luar biasa ya. Terjadi efek bola salju. Betul. Yang tadinya guru-guru nggak bisa Microsoft Office, ternyata dari satu guru Indonesia Mengajar dia bisa ngajarin digital literacy, literasi keuangan. Makanya kita bisa kerjasama sesama organisasi, ini yang sangat penting. Makanya nggak hanya kita mengandalkan pemerintah juga punya program, ya kita harus yang jemput bola. Makanya kami banyak jemput bola, program pemerintah kita masuk, kita bantuin pemerintah. Jadi jangan hanya menyalahkan pemerintah, tapi kita juga ikut turun tangan sih. Itu saja. Oke, setuju sekali. Betul-betul kehadiran Bapak semua telah menggugah semangat bagi kita semua. Tapi sebelum acara kita tutup, saya ingin ada satu kata atau 2 kalimat karena berhubung dengan hari masih dalam nuansa kemerdekaan, mungkin ada 3 kata atau berapa kata untuk dikeluarkan pada pemirsa TV Desa pada hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Agus. Kalau dari saya, Indonesia kita kaya, tapi kita harus jaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Oke, Pak Tanto. Silakan Pak Tanto. Oke, kalau dari saya mungkin yang kembali saya tekankan lagi, kita bangsa yang sangat berpotensi besar. Jadi mari sama-sama kita gandengan tangan untuk Indonesia Jaya. Oke, Pak Ong. Sudah saatnya Indonesia mengambil peran yang lebih direspek di dunia global. Oke, luar biasa. Pak Wilson. Ya, kita harapkan anak-anak muda sekarang mau menjadi kepala desa, yang membangun desanya masing-masing dan mendigitalkan desanya. Luar biasa. Oke. Pemirsa TV Desa, rasanya kita tidak harus mundur untuk menghadapi MEA. Kita maju terus. Hari ini benar-benar pemateri narasumber pada hari ini betul-betul memberikan semangat yang luar biasa bagi kita semua. Suasana ruangan hari ini begitu semangat. Tentunya juga inspirasi ini juga bisa memberikan semangat juga kepada teman-teman di desa bahwa kita mampu untuk memperkuat digitalisasi media melalui musrenbang, transaksi, audit dan kemampuan teknologi yang lainnya. Tentunya untuk kemajuan dan pemberdayaan masyarakat desa agar Indonesia bisa lebih maju dan berjaya. Terima kasih, kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.